mabrur anta mabrur. Mabrur, mabrur, mabrur anta mabrur. Hai kawan-kawan, apakah mendengar suara saya semuanya? Connecting, disconnecting. Dengar. Dengar. Berarti saya nyanyi tadi kedengaran dong? Ya dong. Masya Allah. Ini kita tunggu bareng-bareng 3 menit lagi ya, biar kumpul semuanya. Mas Al-Zahrawi, dan gimana persiapannya untuk KSM? Sudah mendaftar semua adik-adik? Bapak, kita KSM-nya hari Selasa, Bapak ya, tanggal 27. Ya nggak sih? Itu uji kompetensi untuk yang Kanwil. Uji kompetensi untuk yang Kanwil. Karena kan kita kan ada evaluasi ya, dampak pembelajaran ini seperti apa, kayak itu, apakah berdampak bagus, terus gimana kekurang-kurangannya itu dievaluasi. Jadi salah satu alat evaluasinya adalah tes kayak gitu yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober. Sementara TO nasional, nanti juga ada TO nasional. TO nasional itu tanggal 2 November kalau saya nggak silap, 2 November. Bukan tanggal 30 sampai 31 Oktober, Bapak? Oh, kalau uji kompetensi kan pertama kan tanggal 30-31 tuh pertamanya. Nah, rupanya kan pertama-tama kan tanggal 30, tanggal 31 tuh. Nah, Pak Kasih mintanya itu dipercepat. Kenapa? Kenapa dipercepat? Karena kalau tanggal 30, tanggal 31 berarti kan pengumumannya tanggal 2 tuh. Karena kan tanggal 1-nya kan libur kan, hari Minggu kan. Nah, sementara tanggal 2 itu udah TO nasional kayak gitu. Makanya Pak Kasih atau Pak Kabid minta untuk dipercepat TO-nya. Itu aja. Ya, kita sambil menunggu ini radio. Bapak yang diuji kompetensi itu sama kayak pretest, Bapak ya? Iya, sama yang kayak di pretest. Jadi selama uji kompetensi ini kartunya sama yang dipakai sama pretest, terus kemudian lagi passwordnya sama. Tapi mungkin pengawasannya tidak begitu ketat karena masih pakai Zoom pengawasannya. Jadi nanti kan salah satu guru pendamping, jadi misalnya satu sekolah nih ujian misalnya kan, satu sekolah kan, nanti ada Zoom yang dipasang di situ. Ada Zoom, tujuannya adalah untuk memonitor. Oh ini ternyata ini anak ini tidak nyontek-nyontek ya gitu. Tapi nanti waktu KSM betulannya atau tryout-nya, nanti aplikasinya lebih keren dibuat sama tim pusat Kemenak. Jadi pakai nama itu protokol remote. Jadi kita nengok gini aja sedikit udah dianggap pelanggaran, udah blacklist. Baik, Arkam hadir. Ini kita tunggu bentar, kita tunggu barang-barang sedikit lagi. Ya, anggota kita 110. Mungkin kalau udah sampai 50 kita mulai terus, ya. Mona Lisa. Berarti Pak, kalau ikut uji kompetensi itu harus di komputer atau laptop Pak ya? Iya, sebisa mungkin karena uji kompetensinya pakai komputer atau laptop. Tapi kalau misalnya yang untuk pakai HP pun bisa juga. Mana tahu terkendala untuk laptop, pakai HP pun bisa juga. Cuman harus ada sesi pengawasan. Kan tadi kata Bapak harus ada aplikasi satu lagi buat itu. Mengawasi orang yang ikut ujian. Ya, jadi kira-kira gambarannya kayak gini ya. Mana gambarannya? Mana pin-nya? Ini sambil nunggu yang lain, ya. Kita cerita-cerita dulu sedikit ya. Ya, Pak. Jadi cek-ceknya kayak gini, cek-ceknya. Jadi misalnya SMA. Pakai cek-cek lagi. Ya, pakai cek-cek ya. Jadi misalnya ini ujian nih di di komputer apakah di laptop kayak gitu. Nah, ini biasakan kalau di suara tolong dibesarkan, Pak. Ya, ini biasanya kan kalau ujian kan biasanya kan di laboratorium komputer ya. Jadi misalnya ini nih, tapi ada satu misalnya apakah dari guru pendamping, apakah operator sekolah, nyiapkan yang nama itu satu HP atau satu perangkat untuk men-zoom yang lagi ujian kayak gitu. Jadi pengawas dari Kanwil Aceh nampak ya anak ini ujian kayak gitu. Aja. Gampang kan? Dan nampak kan ilustrasinya kan? Ya, coba. Ini berapa ada? 47. 3 orang lagi kita gas terus, Tolong, Pak. Untuk fisika kan, KSM itu ini ya, sekedar gambaran ya.
tahun lalu saya juga membimbing KSM Fisika. Alhamdulillah dapat perunggu. Jadi kalian jangan harga diri saya ya. Setidaknya satu lah. Siap. Nah, ini loh. Kalian sadar nggak kenapa aplikasi selama ini dibuat? Kan aplikasinya yang buat kan ya operatornya kan adminnya saya kebetulan kan. Kalian sadar nggak kenapa pada waktu pretest Iya, Pak. atau tryout ada tulisan ketika ada tulisan seperti ini. Misalnya kalian mau soalnya 25 tapi kalian jawab 20, ada tulisan seperti ini. Anda belum menjawab semua. Ada pernah dapat kayak gini? Enggak. Ada. Oh berarti kalian jawab semua ya? Hajar semua ya? Ada. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Jadi karena upayakan kalian nanti pada waktu KSM itu tetap jawab semua. Kenapa jawab semua? Ketika kita jawab, ini ya prinsipnya, ketika kita jawab, ada harapan jawaban kita itu benar. Ada harapan jawaban kita itu benar. Jawaban kita tuh benar. Kalau nggak jawab, udah minus satu. Jadi nanti pada waktu penilaiannya karena nggak jawab itu minus 1, kalau salah itu minus 2, kalau benar itu poinnya 5. Tapi untuk di kompetisi besok masih sistem kali benar kayaknya. Bapak, ini berarti hari ini Zoom terakhir, Pak ya? Senin kita Zoom terakhir, nak. Senin kita akan Senin mungkin lebih banyak sesi nih ya, sesi mengulas di mana yang mental lah yang paling kuat ya. Nah, ini mungkin pelajaran ini yang terakhir mungkin ya. Tapi nanti ada juga Senin ada Zoom lagi insyaallah. Tapi mungkin Oke. Penilaiannya masih ke kemarin. Oh, udah 51 udah. Ayo bisa kita mulai ya. Ada lagi yang mau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, udah 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, hari ini karena kita akan membahas soal-soal KSM, baik itu yang tryout maupun soal yang KSM yang sudah pernah muncul sebelumnya. Bapak, suaranya putus-putus. Siap. Sebentar. Oke. Jadi karena hari ini kita akan ngebahas beberapa. Ini siapa yang coret ini? Tolong tulisannya jangan di ini nah. Oke, nah hari ini kita akan bahas beberapa soal KSM. Yuk kita mulai aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. MA latihan 4. Kok semari begini ya. Hai teman-teman, mana jangan coret-coret dulu, nanti saya blokir. Pak, apakah sudah dimulai? Sudah dimulai. Ini kita balas sebentar. Mana chat WA-nya? Pak, apakah sudah dimulai? Sudah, Bu, silakan. Sudah, Bu. Silakan join. Ini apa, Pak? Oke, terima kasih admin, sama-sama. Oke, ini apaan, Pak? Apaan? Aku juga nggak tahu apaan. Oke, mari kita mulai, nak ya. Kenapa udah kecil suaranya, Pak? Ini suara saya udah besar, nak. Mungkin jaringan mungkin ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita hari ini untuk ngebahas soal-soal KSM, baik itu soal tryout, prediksi, maupun soal KSM aslinya, kayak gitu. Oke, kawan-kawan, mari kita mulai dulu. Ini kira-kira siapa yang mau baca nih? Coba dulu dari Man7 PD Salama, coba baca lo. Man7 PD. Dengar suara saya, Salama? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai umat Islam,
kita diperintahkan untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu dengan disiplin dan tepat waktu. Penanda dari masuknya waktu sholat adalah azan. Dan dalam masjid, seorang santri dari dalam masjid, Pak, seorang kok santri macet mengumandangkan suaranya? azan yang sangat merdu dan beserta pengucapan yang fasih dengan frekuensi 680 Hz. Di saat bersamaan, suara azan tadi didengar oleh seorang musafir yang sedang mencari masjid. Misalkan kecepatan musafir adalah 72 km per jam. Frekuensi suara azan yang didengar oleh musafir tersebut adalah kecepatan udara 340 meter per sekon. Oke, terima kasih Manpidi Islami atas Pak, suaranya nggak dengar, Pak. Wah, udah dengar nih. Oke, terima kasih atas Manpidi Islami tadi ya, yang udah membaca soalnya. Nah, Pak, suaranya putus-putus. kalau suara putus-putus mungkin kendala sinyal, nak. Sinyalnya coba cek dulu, apakah bisa. Nah, kita lanjutkan, nak ya. Oke, nah materi kita buka dengan yang namanya materi tentang yang namanya itu bunyi, kayak gitu. Nah, tentang yang namanya bunyi, nah BU bunyi ini, yaitu bunyi. Apa itu bunyi? Jadi kan apa namanya itu? Mungkin kalian pernah dengar nih bahwasanya ada yang namanya itu gelombang. Gelombang itu karena ada yang merupakan gelombang mekanik, ada yang merupakan gelombang elektromagnetik, kayak gitu. Itu berdasarkan medium perambatannya. Bunyi salah satu gelombang mekanik kalau berdasarkan medium perambatannya. Artinya bunyi ini merupakan dia butuh medium dalam perambatannya. Mediumnya apa? Mediumnya adalah udara, kayak gitu. Jadi karena andai kata bunyi itu merupakan sebuah titik, maka arah bunyi itu akan merambat ke segala arah. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Pokoknya dia akan merambat ke segala arah. Dalam pembelajaran tentang bunyi ada beberapa istilah. Istilah pertama yang akan kita kenal namanya adalah intensitas bunyi, kayak gitu. Nah, apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi didefinisikan sebagai perbandingan antara daya bunyi maksudnya per dengan luas penampang. Per dengan luas penampang. Nah, dalam hal ini daya itu disimbolkan dengan P, sementara luas penampang itu disimbolkan dengan A. Nah, benda apa kira-kira yang ini kan bunyi ini kan merambat ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke depan, belakang, kiri, kanan. Kira-kira lintasannya ini bentuk lintasan apa, nak? Nah, kira-kira lintasannya membentuk lintasan bola. Maka luasannya ini merupakan luas lintasan bola. Berarti P per dengan luas lintasan bola apa, nak? 4pi R kuadrat, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada satu sumber bunyi di sini, ini namanya sumber bunyi. Saya singkat dengan SB. Di sini ada yang namanya intensitas di titik A, kayak gitu. Di sini ada sesuatu lagi namanya intensitas di titik B. Jarak antara sumber bunyi ke titik intensitas A kita sebut namanya RA. Jarak antara sumber bunyi ke titik B kita sebut namanya RB. Nah, coba perhatikan. Antara intensitas dengan jarak itu berbanding terbalik, kan? Nah, berbanding terbalik, maka IA per dengan IB hubungannya adalah kebalikan, berarti di sini berarti RB karena ini kuadrat maka ini pun menjadi kuadrat per dengan RA kuadrat. Ya, ini adalah materi intensitas bunyi, ya. Selanjutnya ada yang namanya itu taraf intensitas bunyi, kayak gitu. Taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas. Nah, kali ini kita bagi dulu taraf intensitas untuk satu sumber bunyi, kayak gitu. Gimana tuh taraf intensitas untuk satu sumber bunyi? Taraf intensitas untuk satu sumber bunyi adalah TI. Taraf intensitas itu apa, Bang? Taraf intensitas itu adalah perbandingan
perbandingan logaritma intensitas bunyi yang didengar per dengan intensitas ambang pendengaran kayak gitu. Ini mungkin anak-anak kelas 1 atau kelas 2 itu mungkin bisa baca buku kelas 3 nah ya, karena ini adalah materi kelas 3 SMA kalau kurikulum yang dulu. Kalau yang di SMA-nya ini materi kelas 2 kayak gitu. Nah, berapa nilai I0 Bang Ipul? I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran. Kayak gitu, intensitas ambang pendengaran. Berapa intensitas ambang pendengaran? Intensitas ambang pendengaran nilainya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ambil contoh seperti ini nak, misalnya taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh, misalnya gini nih, sebuah benda intensitas menghasilkan intensitas bunyi sebesar 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat. Berapakah taraf intensitas satu buah benda itu? Maka persamaannya langsung saja pakai persamaan yang tadi nak. Apa itu taraf intensitas? Taraf intensitas adalah perbandingan logaritma intensitas per dengan intensitas ambang. Karena ini merupakan logaritma, supaya dihitung harga mutlaknya, maka di sini akan ada angka 10. Karena logaritma itu kan basisnya 10 nak ya. Nah, TI sama dengan berapa di sini nak? Berarti 10 logaritma I-nya berapa? 10 pangkat 5 per dengan I0. I0 nilainya adalah 10 pangkat min 12. Naikkan nak, yang tadinya min berubah jadi apa? Berubah menjadi positif. Jadi 10 pangkat 12. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 12 sekarang. Jadinya berapa? Jadinya adalah 10 log 10. Ya tambah aja 5 tambah 12 berapa? 17. 10 log 17 berapa nak? Ingat nih, kalau log itu sebenarnya sudah ada angka 10 di sini nak. Maka 10 log 10 ini bisa dihilangin kayak gitu. Maka hasilnya adalah 17 dikali 10. Berapa nak 17 kali 10? 170 desibel. Ini untuk pengantar yang untuk taraf intensitas bunyi untuk satu benda. Nah, selanjutnya ada yang namanya tuh efek Doppler. Nah, ada yang namanya itu efek Doppler. Efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perbandingan antara frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber. Ingat ya, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perbandingan frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber. Gimana cara nyari? Apa hubungan frekuensi pengamat dengan kecepatan? Ternyata secara penelitian nak, frekuensi pengamat itu merupakan V sebanding dengan kecepatan udara plus minus dengan kecepatan si pengamat, atau V plus minus VP. Nah, kalau frekuensi sumber gimana? Ternyata secara penelitian frekuensi sumber itu didapatkan sebanding dengan V plus minus kecepatan sumbernya sendiri. Connect sampai di sini ya. Ini ilmu dasarnya dulu. Kita buka forum diskusi dulu ya. Sampai sini connect nggak? Oke. Oke nak, sampai sini connect nggak dulu nih? Udah. Saya buka suaranya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan soal ini. Pak, suaranya nggak dengar? Pak, ya. Yang T1 sama dengan 10 pangkat 10 log 10 pangkat 17. Yang di 10 pangkat 10 itu emang ketentuannya 10 pangkat 10. Oke. Kita geser dulu nak ya. Ini soalnya bunyi ini kan harus kita bahas sekalian. Kalau enggak ngambang-ngambang kita nanti. Oke, tapi ya boleh ya. Oke, nak ya. Nah, adek kelas berapa? Adek yang nanya. Kelas berapa nak? Kelas 2. Kelas 2. Oke, ini kelas 2 ya. Ingat ini nak, kalau misalnya 10 pangkat 2 hasilnya berapa nak? Ayo, berapa woi? 100 ya. Kalau 10 pangkat 3 berapa nak?
1000. Nah, ini nama babnya adalah eksponen atau perpangkatan kayak gitu. Nah, kebalikan dari eksponen namanya adalah logaritma. Yuk, jadi gimana maksudnya kebalikan? Misal seperti ini, Nak. Logaritma dari 100 sama dengan berapa? Nah, kalau logaritma, Nak, ini ada sesungguhnya, Nak, kalau nggak ditulis di sini, Nak, ada angka sebenarnya adalah 10 menjadi basisnya. Kayak gitu. Ingat, Nak, ya, kalau tidak ditulis berarti ada angka sebenarnya adalah 10. Nah, ini kita harus jabarin menjadi berapa nih? 10 log 100 itu berapa, Nak? 10 pangkat 2. Maka 10 log 10 ini habisin aja, Maka log 100 adalah 2. Jadi kalau misalnya cara ngingatnya, kalau persamaan logaritma itu ada kayak gini, Nak. A log A berpangkat B, ini kelas 1 SMA nih diajarin. 1 man maksudnya. A log A pangkat B, maka nilainya adalah B. Kayak gitu, Nak, ya. Masih ingat nih persamaan ini nih? Kayak gitu ya. Connect ya. Coba abang tanya lo nih, kalau logaritma 100.000 kira-kira berapa, Nak? Logaritma 100.000. Ya hitung aja, nolnya berapa biji nih? 2, 4, nah berarti berapa, Nak? 10 pangkat 5. Ya, berarti logaritmanya 10 pangkat 5. Berarti hasilnya adalah 5. Connect ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira, Nak? Sebelum kita lanjutkan? Oke. Nah, kita lanjutkan dulu, Nak, ya. Kita lanjutkan dulu. Kita ini bentar. Oke, nah di sini abang bacain soal ulangnya. Nah, sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu dengan disiplin dan tepat waktu. Penanda dari masuknya waktu sholat adalah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dari dalam masjid atau musola. Nah, ya. Seorang santri mengumandangkan azan yang sangat merdu dan beserta pengucapan yang fasih dengan frekuensi 680 Hz. Oh, ternyata ada seorang santri yang mengumandangkan azan. Kira-kira sketsanya gini, sketsanya gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Ini mimbar mic ya. Berarti di sini ada frekuensi sumber. Nilainya berapa, Nak? 680 Hertz kayak gitu. Nah, terus kemudian ada seorang musafir. Ini cek-ceknya di dalam masjid ya. Cek-ceknya di dalam masjidnya. Dalam masjid. Gambarnya kira-kira seperti itu. Ada seorang musafir. Seorang musafir dia bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Cek-ceknya musafirnya naik sepeda motor. Ngereng kayak gitu kan. Nah, berapa tuh kecepatan musafir? Musafir itu, Nak, kita sebut dengan istilahnya pengamat. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia yang mengamati azan kayak gitu. Atau enggak istilahnya itu cuma ada sumber sama pengamat ya. Kalau dia nggak sumber berarti pengamat kayak gitu. Berapa kecepatan dari si pengamat? Atau kecepatan si musafir? Besarnya adalah 72 km per jam. Ingat, Nak, 72 km per jam harus kita ubah menjadi meter per second. Untuk anak KSM wajib hafal nih, Nak. Untuk anak KSM wajib hafal sebenarnya tanpa perlu dihitung lagi sebenarnya. Kalau saya sebut 36 km per jam. Kilometer per jam itu setara dengan berapa, Nak? 10 meter per second. Kalau saya sebut 72 km per jam, berarti setara dengan berapa, Nak? 20 meter per second. Ini untuk anak KSM wajib hafal. Bang, tapi saya belum paham tuh. Kenapa bisa seperti itu? Caranya, Nak, kayak gini. Ini kan ada angka 72. Ya buat aja di sini 72-nya. Kilometer berapa meter, Nak? Ya kali 1000, Bang. Ya udah 72.000 per. Ini kan harus diubah ke detik atau diubah ke second. 1 jam berapa second? 3.600. Ya udah, matiin, mana yang bisa mati? Mati kau. 72 bagi 36 berapa? 2 kali 10 berapa, Nak? 20 meter per second. Kayak gitu, Nak. Nah, ini kira-kira pakai apa nih? Pakai intensitas, pakai taraf intensitas, atau pakai efek Doppler yang tadi, Nak? Kira-kira, Nak? Ayo, pakai yang mana nih kira-kira? Oke, pakai efek Doppler ya. Ini saya kecil. Pakai efek Doppler. Apa tadi efek Doppler? Efek Doppler. Tunggu, ini suara masih ada loss.
Apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perbandingan antara frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber. Apa hubungan frekuensi pengamat dengan kecepatan? Frekuensi pengamat sama dengan V plus minus VP. Apa itu frekuensi sumber? Frekuensi sumber sama dengan V plus minus VS. Bang, itu kan ada plus minus. Kapan dia plus, kapan dia minus? Nah, ingat ini, ingat. Pak, rumusnya nggak jelas, Pak. Nggak jelas ya. Ini tulisan saya kurang jelas, saudara. Masya Allah. Oke, ini saya buat rapi dulu. Efek Doppler itu frekuensi pengamat per frekuensi sumber. Ini nak ya. V plus minus VP per V plus minus VS. Saya mau tanya, apa itu FP? Frekuensi pengamat. Apa itu FS? Frekuensi sumber. Apa itu V? V itu adalah kecepatan udara. Apa itu VP? VP itu adalah kecepatan pengamat. Pendengar atau pengamat boleh. Apa itu VS? Kecepatan si sumber. Nah, sekarang masalahnya di sini ada plus, ada minus. Kapan dia plus, kapan dia minus? Itu yang jadi masalahnya kayak gitu. Nah, kapan dia plus? Ini nak ya, ingat ya kejadiannya kayak gini. Ingat kejadiannya seperti ini. Ingat kejadian ya, straight kayak gitu. Nak, tolong jangan dicoret dulu ya. Ini siapa yang mencoretnya ini? Ya lurus saja. Oke, ini nak. Oke, nak, misalnya nih. Misalnya di sini ada yang namanya sumber. Di sini kita sebut sumber. Dan di sini nak kita sebut ada yang namanya pengamat. Ini kotak aja nih ya. Pengamat. Kapan dia plus, kapan dia minus? Ketika nak ya. Kok udah kemari? Betul. Kapan dia plus, kapan dia minus? Ketika, nah ingat salah satunya aja. Ketika pengamat mendekati sumber, maka nilai VP bernilai positif. Ingat nak ya, ketika pengamat mendekati sumber, maka nilai VP adalah positif. Sisanya anak itu berlawanan kayak gitu. Berarti gimana Bang Ipul kalau berlawanan? Berarti kalau pengamat menjauhi sumber, berarti nilai VP-nya apa? Nilai VP-nya adalah negatif. Kalau VP mendekati sumber itu nilainya positif, berarti kalau sumber mendekati pengamat, berarti nilai sumbernya ngapain? Negatif, kena kebalikan gitu. Berarti kalau sumber menjauhi pengamat, berarti sumbernya ngapain? Sumbernya adalah positif. Nah, ingat aja kejadian salah satunya anak ya. Oke, nah sekarang nih balik ke cerita soal. Ke cerita soal katanya karena ada seorang santri kumandangkan azan. Oke, santri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya frekuensi sumber sebesar berapa? 680 Hz. Kira-kira nak santri ini nak, dia sambil lari atau diam aja kira-kira? Halo nak. Mana nih? Ini kita buka lo forum diskusi. Nah, santri ini waktu dia ngumandangkan azan, dia sambil lari atau diam aja? Diam aja kan? Oke, kecuali dalam perang ini. Oke, berarti nak V sumber di sini nilainya adalah 0. Nah, ada seorang pengamat. Pengamat ini kan nak ada seorang pengamat yang mencari masjid. Ketika dia mencari masjid, dia menjauhi masjid atau mendekati masjid kira-kira? Mendekati. Oke, berarti V pengamatnya ke arah kemarin ya. Positif atau negatif kira-kira nak? Positif. Positif. Keren. Positif.
Oke, nah ya, oke, dah ya, yuk. Berapa frekuensi yang didengarkan sama pengamat? Itu yang ditanya Bang, berapa frekuensi yang didengarkan sama pengamat? Kira-kira pakai persamaan efek Doppler. Yuk kita buat persamaannya yuk. Apa kata efek Doppler? Efek Doppler adalah perbandingan frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber. Gimana cara nyari frekuensi pengamat, Nak? Cara nyarinya adalah V plus minus VP. Pengamatnya mendekati nih, berarti plus, Nak ya. Nah, ini minnya bisa hapus. V plus dengan VP per dengan V. VS gimana? Kalau 0, 5 tambah 0 berapa, Nak? Mana adik nih? 5. 5 tambah 0, 5. 5 kurang 0 berapa, Nak? 5 kurang 0? 5, Pak. 5 juga kan? 5. Berarti kalau misalnya 0 atau diam saja, baik. 5. Berarti Nak, kalau misalnya 0 atau ini Nak, 5 tambah 0, 5. 5 kurang 0, 5. Berarti kalau 0 tuh boleh tambah, boleh kurang. Kayak gitu. Nah, ini saya buat tambah aja deh. Tapi ingat ya, konsepnya kalau 0 itu boleh tambah, boleh kurang. Kayak gitu. VP-nya berapa? Itulah ditanya Bang. FS-nya berapa? FS-nya adalah 680 Hz. V-nya berapa? 340. Karena V adalah kecepatan udara. Gitu. Suaranya kurang jelas. Oke, V itu adalah kecepatan Udara. Kayak gitu. Oh, masih ada yang lolos nih. Oke. Nah, selanjutnya tambah VP. Tambah berapa nih berarti, Nak? VP-nya berapa? Ayo, ada yang bilang 72. Enggak, kecepatannya sudah kita ubah ke meter per second. Jadi 20 meter per second. Dengan berapa nilai V? 340. Apa yang bisa kita masihkan di sini, Nak? 340. Iya, 300 apa nih? 680. Mati kau. Berapa di sini, Nak? Ayo, berapa nih? 2. Banyaknya. Oke, berapa nih, Nak? Berarti 2 kayak gitu. Suaranya Ya, banyak ini nih. Taruh saya spell ya. Mood all participant. Udah mood nih semua. Oke. Nah, 680 sama 340 boleh dicoret. Di sini 2, di sini 1. Nah, jadinya ya. Yuk, kalau kayak ini dikali silang ya. 1 kali FP. Ya, nilainya FP lah, Bang. Kalau 1 kali FP ya. Nah, 340 tambah 20. Berapa nih, Nak? 340 tambah 20. Berarti di sini jadi berapa? 360. 2 kali 360 sama dengan berapa, Nak? 720 Hz. Maka frekuensi bunyi yang didengarkan oleh sang musafir adalah 720 Hz. Kayak gitu. Connect kira-kira sampai sini. Ya. Ini kita buka dulu ya, kita buka forum diskusi. Baik-baik saja jaringan ya. Jaringan alhamdulillah baik. Oke, kita buka lo forum diskusi, Nak ya. Ini mana nih forum diskusi? Pak, tulisannya susah kali dimengerti. Gimana, Nak? Susah kali dimengerti. Tunggu bentar, ini kita mute ya. Ini siapa yang mau ini, Nak? Boleh di-chat dulu ya. Kita periksa chat dulu, Nak ya. Mana chat nih? Assalamualaikum, boleh minta link grup WA? Apa lagi si kawan yang minta grup WA di sini? Kita periksa ya. Pak, suaranya kurang jelas, jadi susah dipahami. Oh ya, Nak, saya mau minta maaf juga nih. Saya kelupaan untuk ngupload materi kemarin ya. Jadi insya Allah hari ini mungkin saya upload semuanya lah, dua-duanya saya upload nih rencananya. Oke, ini Nak ya. Pak, tulisannya nggak jelas. Tulisan saya emang jelek. Pak, tulisannya susah dimengerti, Masya Allah. Pak, suaranya
ini nak ya, kalau tulisan harap maklum aja nak ya, karena melatih menulis di komputer itu agak susah sedikit. Contoh lain yang sama dengan soal yang ini ada. Contoh soal lain ya. Contoh soal lain ya. Oke nak. Tunggu amatin aja, jadi dengar tuh. Kalau contoh soal lain nak, mungkin kita akan bahas ini nah. Siap dari sini akan saya kirim contoh soalnya. Cuman ini fokus dulu nih ke soal-soal yang ada dulu kayak gitu. Oke nak, dengan demikian mari kita lanjutkan diskusi kita. Saya mohon maaf tulisan saya agak jelek sedikit. Ini jangan coret-coret ya. Tulisan saya udah jelek, dicoret-coret lagi. Makin jelek lah sekawan nih gitu. Faris, ada yang angkat tangan. Kenapa Faris? Pak, nanti di YouTube diuploadkan insya Allah hari ini. Karena kemarin saya udah lupa. Saya berhutang ini sama kalian. Oke. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Jangan dicoret nak ya. Tulisan saya udah jelek. Jangan dicoret lagi. Makin jelek. Oke. Ini nak, boleh dihapus dulu nak. Tuh ini ya. Ini siapa nih yang mencoret-coret nih? Nothing. Oke, udah hapus ya. Jangan coret-coret lagi, Bah. Udah saya hapus. Oke kawan-kawan, yuk siapa yang mau baca nih? Siapa mau baca soalnya nih? Siapa yang hidup nih? Pauji Ramadana, Pauji, tolong bacakan Pauji. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Yunus ayat 110. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat di atas, kita diperintahkan untuk meneliti tentang apa yang ada di langit dengan anggapan bahwa bulan berbentuk bola seragam yang jari-jari 1,7 dikali 1,10 dan bermassa 7,3 kali 10 pangkat 22 kilogram. Kecepatan gravitasi di permukaan bulan adalah... Oke, terima kasih Pauji Ramadana atas bantuannya. Dilelek-lelekin aja biar sedikit. Kita tunggu bentar, lagi loading suara nih. Oke. Nah, di sini nah ada cerita tentang percepatan gravitasi. Jadi histori dulu nah, histori ya. Ini mungkin ceritanya agak sedikit ini nih, agak sedikit dilematis kayak gitu, histori ya gitu. Nah, ceritanya nak, kayak gini kira-kira ceritanya. Dulu orang beranggapan kira-kira yang mana nak? Bumi itu bulat atau bumi itu peta gitu. Bulat. Dulu orang yang beranggapan bumi itu bulat itu nak dia durhaka sama ini gereja. Kenapa? Karena gereja mendikte bahwasanya bumi itu bentuknya datar dan itu lumrah. Kalau misalnya saya lihat saya di sini, berarti kalian lihat kalian kayak gini. Kalau bumi itu bulat nak, kalau misalnya bulat ada seseorang yang berdiri di belahan bumi seperti ini, maka di belahan bumi yang lain akan ada orang yang berdiri kayak gini, pakai tangan nyangkutnya, dan orang seperti ini tidak pernah ada gitu. Dulu orang tidak tahu yang namanya ada suatu benda atau sesuatu namanya gravitasi kayak gitu. Nah, orang yang menentang ini nak disebut dengan rebor. Apa tuh rebor? Rebor itu adalah orang yang memberontak terhadap kegerejaan. Salah satu korbannya adalah Kopernikus kayak gitu. Kopernikus. Ada lagi si Galileo. Bapak wek, ada lagi. Radin berdoa wek buka Retno samping. Ada lagi si Newton dan lain-lain sebagainya. Nah, oke. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh yang ini nak, tokoh-tokoh yang sakral memperjuangkan ilmu pengetahuan terutama tentang gravitasi. Pada suatu hari
Pada suatu hari kan apa nama itu ada seseorang namanya si Newton. Newton ini karena ini cerita-cerita kelam nih dulu, cerita-cerita kelam. Nah, ceritanya si Newton itu mampir di pohon apel. Di pohon apel. Oke. Dia dalam hatinya dia pikirkan Tuhan ini nggak adil. Kenapa? Masa pohon apel segitu enak kecil nih, sementara pohon yang lain besar kali gitu. Tidurlah dia di sandaran ini di sandaran pohonnya. Akhirnya pohon apelnya jatuh, plop plop plop, pum, nimpa kepalanya. Situ dia sadar, ternyata Tuhan tuh maha adil. Andai dari pohon durian mungkin dah lenyap kepala ini udah. Itu kisahnya, kisah. Entah betul entah enggak kisah ini Allah alam. Cuman ini terkenal kali di buku-buku kisahnya. Ya benar Pak. Si Newton beranggapan bahwa sebenarnya gaya percepat sesuatu yang menarik apel ini jatuh sama dengan sesuatu yang mempertahankan kondisi bumi dengan planet-planet lainnya, atau katakanlah yang paling dekat adalah bulan kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang tak saling mempertahankan keadaan. Gaya tarik menarik kira-kira seperti ini. Gaya tarik menarik ini disebut sama si Newton adalah gaya gravitasi kayak gitu. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik yang disebabkan oleh benda yang memiliki massa gitu, oleh benda yang memiliki massa. Jadi ini kita sebut massa 1 ini kita sebut massa 2. Kata si Newton, gaya tarik menarik antar dua benda yang memiliki massa sebanding dengan perkalian massa tersebut, M1 kali M2. Namun berbanding terbalik dengan kuadrat yang dijarakkan. Maksudnya berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Maksudnya bumi sama bulan kan punya jarak nih sebesar R. Maka gaya tarik menariknya itu berbanding terbalik dengan R yang dikuadratkan. Karena ini masih tanda sebanding, supaya dibuat jadi sama dengan harus ada konstanta pembanding. Dalam hal ini kita sebut namanya konstanta gravitasi atau G. F tadi apa F sama dengan G M1 kali M2 per dengan R kuadrat. Nah, di sini saya buat keterangan ya. Ini mungkin yang kelas 3 mungkin nggak sempat belajar ini dulu karena kan materi ini adalah materi pada waktu virus corona melanda kayak gitu. Jadi mungkin agak sedikit terlupakan atau cepat-cepat dibahas ini dulu ya. Nah, apa itu F? F itu adalah gaya tarik menarik atau gaya gravitasi gitu. Gaya gravitasi satuannya adalah Newton. Apa itu N? Apa itu G? G itu adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini satunya apa ya? Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Apa itu M? M itu adalah massa benda gitu. Jadi kalau M1 massa 1, kalau M2 adalah massa 2. Nah, sekarang kita menghitung yang namanya percepatan gravitasi. Kita menghitung percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu misal ini bumi nih, ini bumi. Ini ada namanya inti bumi, di sini namanya ada jari-jari bumi. Seandainya seseorang berada di sini berapakah percepatan gravitasi yang ada dirasakan oleh orang ini? Maka percepatan gravitasinya AG, percepatan gravitasi ya, itu sama dengan G. Karena bendanya cuma satu, ya satu aja. M orang per dengan R kuadrat. Kayak gitu. Connect sampai sini G itu apa tadi? Yaitu percepatan gravitasi. M itu apa? Ya massa orang ini. Kayak gitu. Yang berada di permukaan bumi. Kalau R itu apa? R itu adalah jaraknya dari pusat bumi. Nah, sekarang ada soal. Soalnya gimana, Bang? Soalnya kira-kira seperti ini. Nah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi karena bagi orang-orang beriman itu itu memang disunnahkan, sunnatullah, disuruh untuk meneliti sesuatu yang sudah menjadi ciptaan Allah. Salah satunya adalah planet kayak gitu. Bulan juga ini satelit dari bumi kita. Kita diperintahkan untuk meneliti tentang apa yang ada di langit dengan anggapan bahwa bulan berbentuk bola seragam kayak gitu. Bulan berbentuk bola seragam kayak itu bulan ya. Bulan sama bumi lebih gede mana kira-kira?
Loh, bulan sama bumi lebih gede mana? Bumi mungkin, Pak. Masa mungkin? Bumi, Pak. Bumi yang asli. Bumi, mungkin. Jupiter, Pak. Kan kami nggak pernah lihat Nggak ada bahas Jupiter di sini. Matahari. Yang ada itu bahasan mana lebih gede, bumi sama bulan. Bulan. Bumi mungkin, Pak. Bulan. Kan kami nggak. Astagfirullah. Bumi, Pak, bumi. Yang sabar, Pak ya. Bulan, Bapak. Iya. Oke, Nak. Di sini, Nak, ada bulan. Oh, kalau percepatan bumi, Nak, percepatan bumi itu, Nak, sekitar 10 meter per second kuadrat. Nah, ingat ya, ini ada pengetahuan umum, Nak. Pengetahuan umum, Nak, ya. Pengetahuan umum. Konon katanya, karena ini katanya, Nak, ya. Percepatan gravitasi di bulan. Konon katanya. Ini saya baca di Google dan di internet. Konon katanya karena percepatan gravitasi di bulan itu 1/5 percepatan gravitasi bulan A bulan itu diukurnya sekitar 1/5 dari percepatan gravitasi bumi kayak gitu. Percepatan gravitasi bumi berapa, Nak? Ya 9,8 kayak gitu ya, atau ini ya 9,8 atau 10, Nak, ya. Dibagi 1/5. Kira-kira jawaban yang paling mendekati yang mana, Nak? Mungkin 0,29. Nggak mungkin kan? Mungkin 0,5. Nggak mungkin juga. Ini kan 9,8 ini kan mendekati 10, Nak, ya. 10 bagi 5 berapa, Nak? 2 kan? Tapi nggak sampai 2 karena 0,8. Berarti yang hampir 2 yang mana, Nak, jawabannya? 1,69. Jawabannya ini kayak gitu. Itu kalau misalnya pakai definisi pengetahuan umum. Bang Ipul, kami hitung sekarang. Betul nggak 1,69? Kalau nggak kami cambuk, Bang Ipul. Yuk kita hitung yuk. Karena ini yuk kita hitung yuk. Untuk mempermudah keadaan kita ngitungnya pakai Excel aja. Oke, saya hitung ya. Saya udah ngitung tadi. Percepatan, nampak, Nak? Nah, percepatan gravitasinya saya masukin angka 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nilai M-nya saya masukin 7,3. R-nya saya masukin 1,7 tadi. Nah, didapati, ternyata nilai A-nya adalah berapa nih? Nilai A-nya adalah 1,69 kayak gitu. Kalau mau hitung boleh sendiri, Nak, ya. Karena sebenarnya soal-soal yang punya perhitungan rumit itu sebenarnya mereka mengambil data dari pengetahuan umum. Jadi ya pengetahuan umum kita harus sedikitnya banyak ya, harus banyak ya gitu. Oke, ya kira-kira seperti itulah tadi, Nak, tentang percepatan gravitasi kayak gitu dan juga gaya gravitasi. Mari kita buka forum diskusi terlebih dahulu, Nak, ya. Oke, kita aks semua. Ada yang mau bertanya, boleh di chat, Nak. Yang mau bertanya, boleh di chat. Bapak, yang ini penyelesaiannya coba Bapak tulis sekali lagi, nggak jelas. Ini penyelesaian ya. Oke, penyelesaian ya. Ini ya. Saya tulis di sini. Ini saya tulis rapi, Nak, ya. Saya tulis bismillah. Gravitasi bulan dengan G massa bulan per R kuadrat. Nilai G-nya 6,7 kali 10 pangkat 11 kali M-nya berapa sih itu, Nak? 7,3 kali 10 pangkat 22 dengan R kuadrat. R kuadrat nilainya adalah 1,7 kali 10 pangkat 6. Kita hitung dapatnya tadi 1,69 meter per second kuadrat. Ini kalau pakai cara hitung-hitungnya. Tapi karena biasanya untuk soal-soal pilihan ganda, soal-soal astronomi, karena mereka punya yang namanya sumbernya itu dari, ya sumbernya itu buat soal ini nggak bisa sembarangan. Sumbernya itu yang valid kayak gitu.
Nah, sumbernya itu yang valid-valid. Nah, berdasarkan data yang ada di buku-buku, karena percepatan gravitasi bulan itu nilainya adalah 1/5 dari gravitasi bumi. Gravitasi bumi kira-kira berapa? Nah, misalnya kita anggaplah 10. 10 bagi 5 kira-kira berapa? 2. Tapi kan nilai gravitasi bumi ini kan 10 itu kan pembulatan. Nilai aslinya adalah 9,8 kayak gitu. Gravitasi rata-rata. Berarti percepatannya harus yang mendekati nilai 2. Apakah A ini mendekati nilai 2? Oh, ini jauh sekali dari angka 2, Ini B 0,5 ini juga masih jauh dari angka 2. Yang C 4,29 ini sudah melewati angka 2. 1,69 adalah satu-satunya jawaban yang mendekati angka 2. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke. Yang 6,67 itu dari mana, Pak? 6,67 ini nilai konstanta gravitasi. Ini. Oke, yang 6,67 ya, ini saya bahas dulu ya. Ya. Oke, bentar. Oke, nah ini saya bahas dulu bentar, mungkin ada yang kepotong tadi. Nah, kata si Newton, nilai suatu benda, nilai kuat nilai gaya gravitasi kayak gitu, yang diakibatkan oleh benda yang memiliki massa. Di sini ada M1, ini ada M2, itu punya jarak kayak gitu sebesar R misalnya, ya. Kata si Newton, gaya tarik-menarik antar dua benda ini sebanding, sebanding, ini tanda sebanding masih ya. Sebanding M1 kali M2, perkalian antar planet 1 dengan massa planet 2, per jarak yang dikuadratkan. Sampai di sini connect, Nah, karena ini masih tanda sebanding, kalau mau dibuat tanda sama dengan, harus ada G, kayak gitu. Kita sebut G ini adalah konstanta gravitasi. Kayak gitu, G, ya. Jadi tandanya sebanding berubah jadi sama dengan, harus hadir namanya konstanta pengganti, ya. Konstanta sebanding namanya G, berarti gimana, M1, M2 per dengan R kuadrat. Berdasarkan hitung-hitungan dan penelitian dari si Newton, didapati bahwa nilai G itu pengukurannya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 dengan satuan Newton meter per dengan kilogram kuadrat kayak gitu. Nah, ini ingat aja dulu ya, ingat aja nilai G itu adalah sebesar ini kayak gitu. Insya Allah kalau misalnya kalian punya kesempatan kuliah di fisika baru kita hitung dulu. Tapi ingat aja ya, nilai G itu adalah 6,67 kayak gitu. Oke? Nilai G itu khusus untuk bumi aja atau bisa bulan sama yang lain? G di sini adalah percepatan gravitasi. Jadi berlaku untuk ke semua planet. Jadi misalnya karena antara misalnya Jupiter, ini Jupiter ya, Jupiter sama Saturnus yang punya cincin. Ini kan punya massa Jupiter nih, massa Jupiter ini punya massa, sorry, ini tintanya melebar, spidolnya bocor. Oke, misalnya ini ada planet Jupiter, planet Jupiter, misalnya Jupiter. Di sini, ada planet Saturnus, misalnya. Ini Saturnus. Ini kan punya massa Jupiter, ini kan punya massa Saturnus. Ada jarak antar mereka, kan? Maka gaya gravitasi antar Jupiter dengan Saturnus adalah G-nya tetap massa Jupiter kali massa Saturnus per jarak mereka. Gitu. Jadi G ini tetap berlaku pada semua planet. Oke, kita diskusi dulu, ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Yang tadi itu Pak, hukum Newton 2 ya? Bukan, hukum Newton. Jadi karena ini ada salah persepsi yang keliru dikit. Hukum Newton ada berapa, Ada 3, Pak. Ada 3. Hukum Newton ada 4. Ketiga, hukum Newton ada 4, 3 untuk gerak, 1 untuk gravitasi. Jadi kalau ditanya karena hukum Newton tentang gerak ada 3 kayak gitu. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton yang A sigma F per M, ada hukum 3 Newton sigma F aksi reaksi, tapi ada yang namanya tuh
apa namanya itu? Ada yang namanya tuh hukum gravitasi Newton. Jadi total ada 4 Newton. Jadi bunyinya gimana, Pak? Gaya tarik menarik antar benda yang memiliki massa sebanding peralihan massa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Pak, yang nomor 1 udah pernah dibahas belum, Pak? Nomor 1 yang mana tuh? Oh, yang nomor 1 mungkin tryout ya. Untuk nomor 1 yang tryout itu kan medan magnet ya. Untuk medan magnet mungkin saya masukin di YouTube saja karena ada beberapa bab sebelum medan magnet itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Kalau tidak dijelaskan maka nggak connect kayak gitu. Apa nih elektron? Apa nih medan magnet? Home lah. Insya Allah karena kita kan Rabu ini kan berakhir kayak gitu kan, Rabu berakhir udah tryout dan semuanya. Insya Allah hari Kamis saya punya banyak waktu luang untuk kalian. Insya Allah. Walaupun pembelajaran kita udah berakhir, kebersamaan kita tetap ya karena nanti biasanya saya biasa ngasih strategi-strategi pembelajaran yang berlebih karena kalian sadar nggak sih sebenarnya untuk menjuarai sebuah kompetisi itu tak mesti pintar sebenarnya. Tidak hanya cukup pintar, tapi juga butuh strategi yang barbar, yang luar biasa. Jangan barbar kali, Pak. Oh ya, strategi yang luar biasa ya. Izin minum ya. Iya, Pak. Izin keluar, Pak, mati lampu. Oh ya, silakan. Ini nak ya, untuk KSM nanti nak. Nah ini perlu saya sampaikan sedikit nak ya. Pihak panitia tidak bertanggung jawab apabila hilang sinyal dan mati lampu di tempat kalian. Tadi. Ya, jadi karena harap nanti pada waktu kalian ujian harap menggunakan laptop yang standby baterai. Jangan sampai nanti begitu udah waktu ujian bang mati lampu, blacklist. Sinyal ditanggung sendiri, betul. Kalau kalian ujiannya di sekolah, pastikan sekolah kalian udah bayar wifi. Minta tolong sama guru-gurunya kan, sama captionnya, Pak, tolong Pak, sekali mau KSM lu Pak, jangan pakai streaming YouTube. Ya Allah. Oke, Pak. Kenapa pengalaman yang sudah karena ternyata wifi sekolah itu dipakai berjamaah orang kantin. Pak, kami mau KSM Pak, tolong Pak, please jangan. Kami pakai kuota, Pak. Kuota boleh juga ya. Sinyal yang agak sedikit bermasalah itu di daerah selatan, Nagan Raya itu sedikit bermasalah sinyalnya kalau kami pantau. Nagan Raya, Melabu sinyalnya lelet akhir-akhir ini. Tapi mudah-mudahan waktu KSM karena semuanya berjalan lancar, nah ya, amin ya. Dan mudah-mudahan kita bisa membawa medali emas lah. Tahun kemarin kita udah perunggu sekali, emas lah. Nanti emasnya bisa dijadiin mahar kalau untuk cowok. Ini Pak, ini Bapak dengan mahar emas KSM. Keren ya. Tapi nggak mau mahar emas, Pak. Oh ya. 30 juz. Kok jadi mahar? Kok cerita mahar kita sekarang nih? Pak, nilai kita salah, nilai dikurangi nggak Pak? Nah, untuk KSM betulan ya Nak? KSM betulan, salah nilainya dikurang. Kosong pun nilai dikurang. Jadi kalau kosong mau dikurang apa nih, Pak? Kosong dikurang -1. Nilai kosong dikurang -1. Nilai apa namanya itu? Nilai kosong benar 5. Tapi kalau dalam pembinaan karena itu untuk mentalitas, jadi kita menghindari nilai min. Jadi itu tetap poinnya bobot benar. Jadi kalau poin ada 40 ya bagi 100 satu soal berapa kayak gitu. Tujuannya itu adalah agar adik-adik terbiasa untuk menjawab soal sebanyak-banyaknya. Jadi jangan takut untuk menjawab soal ya. Ada anak karena misalnya gini nih, saya takut Bang jawab soalnya, kalau salah gimana kan dikurangi nilai. Gini keles ya Abang bilang ya. Kalau jawab soal aja itu udah min 25. Ya Allah. Engkau nggak jawab soal aja itu udah min 25. Ya konon lagi cuma bisa gini, jawab 1. Berapa nilai 1? 5. Nggak jawab 24. Berarti 25 kurang 24 berapa poinnya? 1 ya, 1. Ya Allah. Maka ayo kita buat dulu strategi, kita kuatkan, coba dulu kita ini nah. Ini nampak Excel semua enggak? Nampak Excel? Nampak, Pak. Excel nampak ya. Misal gini nih, misal benar. Nggak nampak, Pak. Oh, belum nampak ya? Nampak Excel nih.
Belum nampak, Pak. Nampak, Pak. Udah. Nampak, Pak. Belum, Pak. Belum nampak lagi. Belum. Nampak, Pak. Udah nampak, Pak. Yang udah nampak udah. Udah. Udah, Pak. Ini benar. Ini kita strategi dulu. Ini strategi ini penting nih. Benar, salah, kosong dah, gitu. Kemarin coba benarnya mau berapa? Dari soal 25, minta 25 nih, soal 25 ya, soal 25. Kira-kira kamu jawab benar berapa? Kira-kira jawab berapa? 24. Nggak mungkin 25. Fisika nggak mungkin ada yang jawab 24. Paling banter 15 atau 14 itu paling banter tuh. Paling sedikit 0. Paling sedikit 0. Paling berapa? 14 atau taruh yang 14 ya. Salah berapa? Mau salah berapa? Atau nggak jawab semua? Sisanya kosong itu. Atau berapa nih? Sisa salah 10. Kosong berarti 1 ya. Oke, sekarang kita tes nilai kalian berapa nih. Benar dikali dengan 5 dikurang dengan 10 dikurang dengan berarti 2 ya, karena kosong hanya dikurang dengan 1 ya. Ini dapat 59. 59 udah luar biasa. Kemarin 59 perunggu. Jadi karena usahakan jawab semua. Andai misalnya cuma jawab 3, sisanya nggak berani. Dia jawab 5 misalnya, karena benar 3, salah 2 misalnya. Sisa dia nggak jawab, sisanya nggak jawab. Kira-kira berapa poinnya, Nak? Yuk kita hitung yuk. Kurang 20. Iya. Kita hitung yuk. Ini benar 5, kurang salah berarti kali 2 ah. Ini kali 2 kurang 20. Ini 9. Ini nilainya min. Gitu. Ini bagusnya jawab aja semua. Hidup adalah pertaruhan, jangan khawatir. Nih, saya tugaskan kalian untuk memahami strategi kalian masing-masing. Ingin teriak, Pak, fisika kenapa harus jam 14.30? Fisika kenapa harus jam 14.30? Nah, ya, belajarnya ya. Kenapa ya? Saya juga bingung kenapa, karena itu jadwalnya disusun sama panitia. Jam bobok cantik, ya saya nggak cantik. Itu arahan Bapak belajar, iya belajar tetap Nak. Arahan Bapak kita tetap belajar gitu. Jadi karena jawab soal banyak sebenar-benar, jawab soal benar sebanyak-banyaknya, insya Allah kita akan menang. Kalau nggak benar, Pak? Kalau nggak benar, janganlah. Hidup itu kan pilihan, Nak. Kalau jawaban benar, tapi itu adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir kita menjawab yang tidak benar, maka kita juga akan menjawab yang tidak benar. Kalau tapi kita ada cari Pak benar, tapi nggak ada jawabannya kayak mana? Itu mungkin ada kesilapan teknis mungkin Apa ini? Kadang-kadang nggak soalnya nggak ada. Tapi soal KSM pernah nggak kayak gitu? Pernah. Tahun 2017 pernah sekali kejadian. Soalnya nggak ada jawaban. Terakhir itu dibonuskan. Jadi ya. Pak, kami dari Mandua minta masukan juga ke dalam grup. Grup mana nih? Grup apa? Grup fisika mungkin ya. Untuk grup fisika, karena ini kalau kalian ada yang aktif WA, karena tolong kirim link ke sini ya. Ada teman-teman kita dari satu Nagan Raya yang belum tergabung. Oke, mari kita lanjutkan, Bro. Nah, ini Syakil tuh. Ya, Syakil. Kamu berapa, Pak? Ya Allah, kita ngomong. Kalian udah pernah belajar momentum belum? Udah. Oke, guys, kita gaskan. Momentum. Udah, Pak. Udah ya, udah pernah belajar nah. Yuk. Ini Pak Mulya melemparkan sebuah bola tenis yang bermassa M dengan kelajuan V. Bola tersebut menumbuk dinding pada sudut 45 derajat dan terpantul dengan kelajuan yang sama pada sudut 45 derajat. Berapakah besar impuls yang dikerjakan dinding pada bola
tenis tersebut. Jadi karena ceritanya nak ini tentang yang namanya impuls. Sebelum kita bahas impuls nak, kita bahas yang namanya momentum. Apa itu momentum? Jadi ceritanya kira-kira seperti ini nak, momentum. Nah, ceritanya nak misalnya gini nih. Kalau misalnya nak ini ada truk gede gitu. Terus kemudian ada orang naik sepeda. Seandainya mereka bergerak dengan kecepatan yang sama, ini kencang, ini pun kencang. Kalau ini lambat, ini pun lambat. Kalian berada di depannya, mana yang lebih susah dihentikan nak? Yang truk atau sepeda? Halo? Oh, iya. Truk, Pak. Kenapa truk lebih susah dihentikan nak? Karena bebannya lebih besar. Iya, karena bebannya lebih besar. Ternyata, ini saya lanjutkan lagi ya. Ternyata semakin besar masanya, semakin sulit benda itu untuk dihentikan. Jadi momentum itu adalah tingkat kesulitan menghentikan suatu massa, tingkat kesulitan menghentikan suatu benda. Itu yang namanya momentum kayak gitu. Nah, selanjutnya itu tadi yang truk ya, yang ternyata bergantung sama massa. Selanjutnya ada jangan Iya nanti. Selanjutnya nak, misalnya nih ada orang menembak pakai pistol, kayak gitu kan nak. Satu lagi nak, ada yang ngelempar tutup spidol, gitu. Asumsikanlah massa peluru sama massa tutup spidol sama. Mana yang lebih susah dihentikan nak? Yang peluru atau tutup spidol? Ternyata yang paling susah dihentikan adalah yang peluru. Karena lebih kencang. Ternyata tingkat menghentikan suatu benda itu sebanding juga dengan besarnya kecepatan. Dibawalah mereka nak ke kantor KUA terdekat, kita nikahkan mereka. Jadi persamaan dari momentum adalah M dikali dengan V. Gitu. Inilah namanya momentum. Nah ya, tingkat kesulitan menghentikan suatu benda yang nilainya sebanding dengan massa dan juga kecepatan. Nah, selanjutnya nak ada yang namanya impuls. Impuls itu apa, Bang? Nah, ceritanya gini nak, ini ada namanya CR. Cristiano Ronaldo. Nendang bola nak. Kalau dia nendang kan pakai gaya tuh, F. Nah, melayang deh bolanya. Impuls itu adalah waktu ketika benda dikenai gaya. Waktu ketika benda dikenai gaya. Nah, impuls adalah waktu singkat ketika benda dikenai gaya. Berarti F dikali dengan perubahan waktu yang singkat itu. Ini nak ya, I sama dengan F kali delta T. Nah, kita balik ke Cristiano Ronaldo tadi. Seandainya nak Cristiano Ronaldo nendang bola ini terbang dia kan? Bola ini punya massa atau enggak? Punya. Ketika dia bergerak, punya kecepatan. Dari situ diambil kesimpulan bahwa impuls bisa menghasilkan perubahan momentum. Maka impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, ini akan kita bahas nih. Oke, CS nak ya, CS kayak gitu. Misalnya nih nak, misalnya thread kayak gitu kan. Nah, ini namanya dinding. Suatu benda bermassa 2 kg. Dilemparkan ke dinding. Ini 2 kg. Dilemparkan ke dinding dengan kecepatan sebesar 4 meter per second. Nah, ketika dia sampai di dinding dia berbalik arah. Kan biasa tuh mantul ya. Dengan kecepatan 3 meter per second misalnya. Berapakah besar impulsnya nak? Impuls sama dengan delta nak. Kalau delta itu berarti momentum terakhir dikurang dengan momentum awal. Gitu. Namanya delta itu akhir kurang awal. Nah, ya. Yuk. Dalam hal ini nak kita sepakatin dulu arah V. V itu kan vektor kecepatan ya. Ke arah kemari mau positif atau arah negatif? Saya maunya ke arah kemari positif, Bang. Kalau begitu ke arah kemari adalah negatif. Boleh dibalik, boleh suka-suka hati. Tapi ingat, jangan asal-asal balik. Pokoknya ini ya, kalau ini positifnya ke sana berarti ke arah kemari negatif. Kalau mau pakai berlawanan boleh juga. Cuman dalam hal ini Abang mau pakai ke sini positif, ke sana negatif. Yuk. Akhirnya yang mana nak? 3. Di arah kemarin arah yang sini yang arah akhir. Ini namanya akhir nih, ini namanya awal. Oke, berarti momentum akhir berapa nak? Massa
dikali kecepatan akhir. Nilai di sini positif atau negatif? Nah, oh lihat arahnya ke arah negatif. Maka di sini dikasih tanda negatif. Nah, kurang P0. P0 nilainya berapa, Nak? Di sini ada M dikali dengan V0. Tandanya apa di sini, Nak? V0 positif. Maka di sini saya taruh tanda positif. Kayak gitu. Yuk kita masukin angkanya yuk. Min. M itu berapa nilainya di sini, Nak? 2. 2. V aksen berapa nilainya, Nak? 3. Kurang. Kenapa kurang, Bang? Ini kan tambah. Plus kali minus hasilnya apa? Min kan? Nah, M-nya berapa? 2. V0-nya berapa? 4. Yuk, min 2 kali 3 berapa, Nak? Min 6. Min 2 kali 4 berapa, Nak? Min 8. Min 6 kali 8 berapa, Nak? Min 14. Yang diambil adalah nilai mutlaknya saja. Gitu. Oh bang, boleh nggak? Mungkin muncul pemikiran barbar ya, muncul pemikiran barbar. Kalau kayak gitu bang, bisa nggak kita kalah-kalin kayak gini? Ini saya hapus ya. Nah, bisa nggak kita kalah-kalin bang jadi seperti ini? Bang, itu kan 4 kali 2. Itu kan 4 dikali 2 ya. Massa benda yang ini, Nak. 4 ini dikali sama 2. Berapa hasilnya, Nak? 4 kali 2, Nak? 8. Ini kan, Bang, 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa, Nak? 6. Kan harga mutlaknya saja, Bang. Boleh nggak kalau kita jumlahkan saja? 8 tambah 6 sama dengan 14. Sama nggak hasilnya, Nak? Sama nggak hasilnya, Nak? Diambil adalah harga mutlak saja. Oh, kesimpulan kita berarti apa, Nak? Kesimpulan kita, Nak? Kesimpulan kita berarti kalikan saja massa dengan kecepatan, baik itu yang akhir sama yang awal, habis itu dijumlahkan. Connect sampai di sini kira-kira. Yuk, kalau kayak gitu kita coba diulang. Kita ulang lah ya. Maksudnya adalah kalikan saja kecepatan dengan massanya yang akhir ditambah dengan yang awal, berapapun nilainya, apapun tandanya, kayak gitu. Jadi tanpa perlu memikirkan tanda positif maupun negatif lagi. Bang, maksudnya gimana? Yuk, Pak Mulia melemparkan sebuah bola tenis yang bermassa M. Nah, ini Abang taruh dinding sini, Nak ya. Ada dinding, lurus sedikit. Ya Allah. Mana nih? Oke, ini dinding. Ini namanya dinding. Dilemparin, Nak, dengan sebuah benda. Sebuah bendanya berapa? Sebuah bola tenis ya. Sebuah bola tenis dengan sudut berapa, Nak? 45 derajat. Titik. Dilemparin, Nak. Dan kembali lagi dengan sudut berapa, Nak? 45 derajat. Ingat, Nak, ini kan siku-siku nih, Nak. Siku-siku ya. Kalau ini 45 derajat, kemari berapa, Nak? 45 derajat juga. Begitupun ini pun juga 45 derajat gitu, Nak ya. Kalaulah V di sini, Nak, dilempar dengan kecepatan sebesar V. Ingat, setiap yang mengapit sudut gunakan apa, Nak? Cos. Sisanya menggunakan sin. Antara V dengan garis, kita mau buat gambar seperti ini, Nak. Kita mau buat gambar seperti ini. Kalau berarti, Nak, V di sini nilainya V dan sudut di sini 45 derajat, berarti bola itu, Nak, kemari dengan kecepatan sebesar V cos 45 derajat. Betul ya? Berapa nilai cos 45, Nak? V setengah akar 2. Connect ya. Kemari pun, Nak, berarti benda itu dengan kecepatan apa? Kemari juga dengan kecepatan V. Ini kemari juga, ini V aksen ya kita sebut ya. V cos 45 derajat. Nilainya berapa? V kali setengah akar 2. Masanya berapa tadi, Nak? Masanya adalah M ya. Yuk kali mau pakai yang mana? Mau pakai tambah kurang atau kita tambahin aja semua? Tambah semua, Pak. Oke, M kali V. Ya, MV. Kali setengah. Berarti per 2, Bang. Akar 2 gitu kan? Tambah. Ya udah, kaliin aja M sama V-nya lagi. M kali V. MV. Per kali setengah. Akar 2. Ya. Oke, Nak. Ini setengah tambah setengah hasilnya berapa nih, Nak? 1. Berarti MV tambah MV berapa, Nak? Ya, maksudnya MV tambah MV. Ya, setengah MV kuadrat tambah setengah MV kuadrat jadinya apa, Nak? MV kuadrat. MV akar 2 tambah MV akar 2 jadi MV akar 4. Nah,
Ini nilainya jadi berapa ya? Jadi setengah MV akar 2 tambah setengah MV akar 2. Setengah MV akar 2 tambah setengah MV akar 2 jadinya berapa, Nak? Ya, MV akar 2. Maka jawabannya adalah A. Oke, mari kita buka forum diskusi kita, Nak. Oh, udah banyak chat ya. Kita baca chat kita dulu, Nak. Allahu Akbar. Allah. Fokus soal aja dulu, masalah grup biar Allah yang atur. Kok nikahan, Pak? Kami dari Mat Darul Tahfiz belum masuk ke grup WA juga. Ini gimana caranya ya? Nah, ada yang aktif grup WA nggak? Kapan ya? Syakil tuh, Pak. Apa? Ya, Syakil. Oh, Syakil. Tolong ini Nak ya. Kirim. Grup WA-nya kemarin ya, ke chat ya. Bang Diti juga belum, Pak. Tolong dikirim linknya, Nak ya. Fokus, Pak. Jawaban salah nilainya kurang berapa, Pak? Tadi udah dijelaskan jelas. Jawaban salah kurang 2. Cuman dalam penggunaan itu masih bobot. Bapak, suaranya nggak jelas. Kita mutfal dulu ya. Oke, nah Pak, jawaban salah nilainya dikurang berapa, Pak? Pertanyaan dari netizen ya. Kalau salah itu nilainya -2 kalau ikut aturan tahun lalu. Jadi tapi dalam pembinaan di Kanwil yang dihitung hanyalah nilai benarnya saja kayak gitu. Jadi jawab saja gitu. Fokus dulu, gengs. Ini apa nih? Nggak gitu konsepnya. Ribut, Allahu Akbar. Fokus dulu, gengs. Pak, kami dari Man 2 minta dimasukkan grup. Mohon arahan dari Bapak Bobok Jele. Oke, berarti tidak ada lagi yang ngechat, nah. Oke, berarti kita bisa lanjutkan ke babak berikutnya, nak ya. Nah, ada yang mau bertanya kira-kira sebelum kita lanjut? Saya izin minum sebentar, Nak. Terima kasih Akil Faris. Bagi yang belum ini, Nak, bagi yang belum menjoin ke grup bisa ini, Nak ya, bisa gabung ke grup WhatsApp yang dikirim sama si Akil Faris, Mas Ummul Aiman. Nah, Ummul Aiman itu, Nak, salah satu perempuan pejuang. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan lagi, Nak. Oke kawan-kawan, mari kita lanjutkan, Nak. Nah, ini karena waktu kita tinggal sedikit, saya baca aja soalnya, Nak ya. Seorang ilmuwan muslim bernama lengkap Abu Sa'ad Al-A'la Ibnu Sal, lahir tahun 940 dan wafat meninggal dunia pada tahun 1000. Dia adalah ahli matematika muslim sekaligus insinyur yang mengikuti studi tentang optik. Dia mendedikasikan dirinya di istana kekhalifahan di Baghdad sekitar, berarti ini zamannya Harun ar-Rasyid ya. Sekitar tahun 984 dia menulis risalah atau buku berjudul On Burning Instrument kayak gitu. Dialah ilmuwan yang pertama kali menjelaskan tentang cermin parabola. Atas kontribusinya itu dunia Islam tercatat sebagai yang pertama menciptakan kaca cermin yang jelas kayak gitu. Jika bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 20 cm adalah nyata dan diperbesar 2 kali, maka bendanya terletak di muka cermin sejauh titik-titik seperti ini, Nak ya. Yuk, makasih yuk. Ini nah, ini misalnya, Nak, misalnya ya, tinggi kalian 100 cm, tinggi kalian. Bayangan kalian, Nak, bayangannya 300 cm. Berarti berapa kali bayangannya, Nak? Lebih besar, Nak? Yo, berapa kali nih?
3 kali. 3 kali kan, dari mana kamu tahu? 300 dibagi 100 berarti perbesaran itu nak, perbesaran itu perbesaran berarti bayangan dibagi dengan asli. S aksen itu nak simbol dari bayangan. Kalau S itu nak di benda nyata atau benda asli. Nah, perbesaran itu simbolnya M, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Nih, yuk. Kita lanjutkan nak kondisi kita. Yuk, katanya jika bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan, R-nya nak sebesar 20 cm. Jadi ada cermin cekung nak, cermin cekung bentuknya seperti ini. Jari-jarinya nak, jari-jarinya adalah 20 cm. Ada titik fokus api di sini, kita sebut titik F. Yang titik itu adalah setengah dari jari-jari. Kalau jari-jarinya 20, fokusnya berapa nak? Fokusnya berarti 10 cm. Gitu ya, connect ya. Kayak gitu. Terus kemudian perbesarannya nak diperbesar 2 kali. M-nya sama dengan 2 kali. Gimana cara nyari M nak? S aksen per dengan S gitu kan. Berarti kita kali silang boleh. S kali 2 berapa nak? 2S sama dengan S. 2S. Connect ya. S1. S aksen. S aksen itu bayangan, yang S itu nyata kayak gitu. Ada hukum Snellius tentang pembentukan bayangan pada cermin. Katanya persamaannya nak 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Materi ini nak kalian dapatkan waktu kelas 1 SMA, kelas 1 SMA semester 2 atau kelas 3 atau waktu SMP dulu kelas 2 MSen. Nah, itu nak ya. Ya udah kita masukin aja nih nak. 1/F-nya berapa? F-nya 1/10 sama dengan 1/S. Ya udah kita masukin aja 1/S tambah 1/S aksen. Berapa besar S aksen? S aksen nilainya adalah 2S kayak gitu. Nah, ini gimana caranya nih? Kali silang aja boleh nggak? 2S kali 1 berapa nak? Ya 2S. Kali silang aja boleh nggak? S kali 1 berapa nak? S. Karena simbolnya tambah, maka pakai tambah di sini. Per. Kali silang lagi nak. S kali 2S berapa nak? 2S kuadrat. Berarti di sini 1/10. Ya udah nak, kita eksekusi lagi ya. Ini. Eksekusi. Nah, kita eksekusi, nah eksekusi bahasa ya. Yuk, ini abang bawa kemari ya. 1/10, 1/10 sama dengan berapa nak? 2S tambah S. Ya 3S bang. 2S kuadrat. Ada yang bisa mati nggak? Mati kau. Kan kayak gitu ya. 10 sama 2 bisa berapa nih nak? Bisa 5 di sini nak ya. S kali 1 ya S. 5 kali 3 ya 15. Maka jarak bendanya di depan cermin adalah 15 cm. Kayak gitu. Paham ya? Gampang kan? Nah, jadi karena ingat ciri khas soal KSM itu nak ujung-ujungnya aja yang dilihat sebenarnya. Apa namanya itu? Yang ini, yang apa namanya istilahnya? Awal-awalnya itu nak itu cuma muqaddimah aja. Gitu. Ini mana ya? Oke, ada yang mau didiskusikan di sini nak? Insya Allah paham Pak. Insya Allah paham ya. Oke, ini ada chat lagi, kita baca dulu sebentar. Pak, ikut pas hari H menggunakan laptop, komputer, atau bisa juga HP. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer. Pastikan itu laptop kalian sendiri nak ya, jangan laptop orang kan ambil. Pak, yang ini ya tolong sekali lagi Pak. Apa? Yang ini ya, yang cara itu. Yang mana nak? Yang ini Pak. Kenapa nak? Sekali lagi tolong diulangi. Sekali lagi, boleh. Ini saya hapus dulu ya. Kok makin banyak? Ini nak ah? Iya. Oke, nak tahu cara ini nggak? Cara cepat. Misal saya tanya kayak gini nih. 1/2 tambah 1/3. Gimana cara ngerjainnya nak? Gimana cara ngerjain 1/2 tambah 1/3? Gimana cara ngerjainnya 1/2 tambah 1/3 nak? Samakan penyebut Pak. Penyebut. Oke, 2 sama 3 berapa penyebutnya?
6. 6. 3. 6. 3 tambah 2. 2. Oke, nilainya berapa, Nak? 5 per 6. Nah, boleh nggak? Bisa nggak triknya saya buat kayak gini, Nak? Trik ya. Bisa. 1/2 tambah 1/3 tambah 1/3. Ini 3 kali 1 berapa, Nak? 3. Nah, simbolnya tambah, buat tambah. 2 kali 1 berapa, Nak? 2 kali 3 berapa, Nak? 6. 5/6 juga sama kan hasilnya kira-kira? Sama. Jadi 5/6. ya 5/6. Jadi kira-kira konteksnya kayak gini, Nak. 6. Kan tadi kita udah dapat tuh 1/F, 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S S-nya berapa? 10, Nak ya. 10. 1/S, S-nya berapa? Nggak tahu, Bang. Tanya aja. 1 tambah 1 S aksernya didapat dari sini. S aksernya nilainya sama dengan 2S kayak gitu. Ya udahlah, kita boleh. 2S kali 1 berapa, Nak? 2S kali 1? 2S. Tambah juga S kali 1 berapa, Nak? S kali 2S. Berarti 2S kuadrat. 1/10. Kayak gitu. Ini saya buat di sini, Nak ya. 1/10 sama dengan 2S tambah S. Per S kuadrat. Ini bisa mampus, Nak ya. 2S kali 1. 2. 10 kali 3. S-nya berarti berapa, Nak? 30 per 2. 15. Oh iya ya. Ini ada yang apa nih? Ada yang nyanyi ya? Atau ada yang apa? Indonesia Idol. Ada yang nyanyi, Pak. Bapak tadi. Pak, fokusnya kenapa setengah R? Pak, fokusnya kenapa setengah R? Nah, berdasarkan kalau optik namanya berdasarkan penelitian. Jadi ingat aja, fokus itu sama dengan setengah R, Nak ya. Kalau R-nya sama dengan fokusnya berapa? 20. Kalau fokusnya 20, kalau R-nya 20, fokusnya berapa? 10. Ingat aja, fokus itu setengah dari jari-jari. Kenapa? Takdir alam itu berdasarkan penelitian. Depan ya Indonesia Idol. Pak, kalau cermin. Oke, kita mutkan sebentar, Nak ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh chat. Ada yang Indonesian Idol nih, dia tanpa sadar nih. Nih. Kontol. Ada yang nanya ya. Yang nyanyi itu diam. Assalamualaikum, Bang Ipul nanti di share di YouTube atau gimana? Iya, insya Allah Pak, hari ini saya share di YouTube. hari ini, insya Allah janji. Nah, Pak, kalau cermin cembung sama juga, hanya saja nilai fokusnya bernilai negatif, itu aja. Ingat ya, kalau cermin cekung F-nya positif, cermin cembung F-nya itu nilainya negatif. Kalau lensa kebalikan. Oke, ini waktu kita tinggal 1 menit lagi. Kita sapa-sapa dulu ya. Mana nih? Hai. Ini Nak ya. Oke, terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Insya Allah kita di hari Senin akan ada pertemuan terakhir sekaligus ini apalagi yang ngasihkan motivasi ini ya, tidak perlu menjadi orang pintar, tetapi jadilah orang mengerti. Karena pintar belum tentu mengerti, sedangkan mengerti tentu pintar. Ya, terima kasih. Semoga yang nulis ini jadi kaburator. Amin. Motivator ya, Pak. Tidak perlu menjadi orang pintar. Kaburator itu tidak bisa kaburator. Sedangkan itu tentu pintar. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.